Ini adalah permohonan pendaftaran perceraian untuk kalian berdua. Dapat dicabut dalam waktu 30 hari. Tuan Xiao, kali ini, kapan permohonan perceraian akan dicabut? Kali ini, tidak akan dicabut lagi. Setelah masa tunggu 1 bulan, aku dan dia akan resmi bercerai. Ini perceraian ke-100 kalinya antara aku dan Jiang Wan. Setiap kali masa tunggu, aku selalu merendahkan diri untuk mempertahankannya, membuatnya senang, memintanya mencabut permohonan. Kakak ipar, hancur. Hancur, tabrak kakak ipar. Jangan asal bicara, kami bercerai. Awan belum setuju cabut permohonan. Awan, perlu dibawa ke rumah sakit? Pergi ke acara kumpul-kumpul. Untukmu. Wan, apakah ini hadiah yang kamu siapkan untukku? Kalau sudah dipakai, tolong buangkan. Baik. Awan, ini lampu tidur DIY buatanku untukmu. Suka? Sudah dewasa begini, masih bikin barang kekanak-kanakan. Semuanya. Sudah waktunya untuk berakhir. Beberapa hari lalu, tidak sengaja menemukan buku harian ini. Aku masih belum tahu, Jiang Wan sebenarnya menyukaiku. Kamu jelas-jelas menyukaiku, tapi kenapa harus menyiksaku seperti ini? Yan Chen, hari ini kamu membawakanku sarapan lagi. Aku ingin lihatmu di dekat jendela, cara kamu taruh kotak makannya. Sudah bangun sejak jam 5 pagi. Aku suka, tapi aku takut kamu anggap aku mudah didapat. Jadi sengaja aku kritik dan bilang sudah dingin. Kulempar ke tempat sampah. Yan Chen, surat cintamu bagus sekali, aku suka, tapi aku takut kamu jadi sombong. Kurobek di tempat. Melihatmu panik karena aku, membuatku sangat senang. Hari ini 3 tahun kamu mengejarku. Awan, jadilah pacar. Aku nyaris tak tahan, setuju jadi pacarmu. Tapi aku masih ingin menikmati rasa dikejar olehmu. Makanya aku mempermalukanmu di depan umum. Jangan berhayal. Jiang Wan, aku mencintaimu. Aku merawat dan menyenangkanmu sepenuh hati, tapi kau jadikan aku hiburanmu. Kau terus merendahkan dan mencelaiku. Cerai. Semua ini demi menikmati caraku merendahkan diri untuk menyenangkanmu, seperti binatang gila karena cinta. Hanya untuk memuaskan ego dan keinginanmu yang menyimpang. Awan, ayo, cicipi cepat. Enak tidak? Kenapa asin sekali? Masak nasi saja tidak bisa? Apa gunanya kau? Cerai. Awan, bagaimana penampilanku hari ini? Kuno sekali. Bagaimana aku keluar? Aku ingin bawa kamu ke teman-teman. Sangat memalukan. Cerai.
Kamu lelah, ya? Chow Yan-chen, sudah pernah kukatakan, jangan ganggu aku kerja. Kirim pesan maksimal 10 kali sehari. Siapa suruh kamu terus kirim pesan? Aku lihat kamu belum pulang sampai larut. Qiao Yan-chen, kau ini pria dewasa? Tidak bisakah punya kegiatan sendiri? Jangan selalu mengikutiku. Cerai. Aku jengah. Awan. 4 tahun kuliah, aku merendahkan diri 1000 hari lebih. 3 tahun pernikahan, 99 kali aku memohon rujuk. Aku benar-benar lelah. Jiangwan, 7 tahun kita sudah selesai. Di mana cincin peninggalan ibuku, aku yakin menaruhnya di dalam. Jiangwan yang mengambilnya. Hai teman, aku taruh 5 hari. Chow Yan-chen akan minta rujuk pada Awan. 5 hari terlalu lama. Siapa yang tak tahu? Chow Yan-chen tak bisa hidup tanpa Awan. Paling lama 3 hari. Aku bertaruh 1 hari, terakhir di malam itu. Berlutut cegah perceraian Awan. Awan, kamu bertaruh berapa lama? Aku, Bertaruh seumur hidup tidak akan. Maaf, aku datang terlambat. Jiaheng, Ajo, cepat duduk. Akhirnya kau datang. Silakan duduk. Sudah dihancurkan 99 kali, masih mengusik Awan. Qiao Yan-chen, sebaiknya kau pergi. Kali ini, kalian tak boleh rujuk lagi. Dulu kukira Jiangwan menyukai Shen Jiaheng. Tapi setelah baca buku harian, Shen Jiaheng, kau hanya alat Jiangwan untuk membuatku cemburu. Untuk apa kau datang? Cincinku hilang. Mau lihat di sini? Kau lihat tidak? Hanya untuk 1 cincin? Memangnya kenapa? Lalu kukira aku datang untuk apa? Dia hanya untuk 1 cincin? Ekspresi seperti ini. Benar, setiap aku tak sesuai harapannya. Dia selalu berwajah seperti ini. Rupanya aku tak minta rujuk, di luar perkiraannya. Membuatnya kesal. Yang kau maksud cincin perak itu. Aku bilang suka, lalu Awan memberikannya padaku. Tapi, kemudian tak sengaja. Kuhilangkan. Jiangwan, atas dasar apa kau berikan barang pemberianku pada orang lain? Ini hanya cincin. Kenapa kau marah? Aku beri kau 10. Itu barang warisan ibuku. Sudah hilang? Mau apa kau padaku? Jangan berlebihan. Jiangwan, selama ini, begini caramu menyukaiku? Suka-sukamu, membuatku jijik. Ayo kita pergi. Kak Yan-chen. Kak Yan-chen. Kak Yan-chen, hati-hati. Demi tak bocorkan perasaannya padaku, dia tega abaikan nyawaku. Mungkin dia menyukaiku, tapi lebih suka rasa superior. Di depanku selamanya. Akhirnya kau sadar, kau pingsan 2 hari. Untung gegar otak ringan, Siapa yang membawaku ke rumah sakit? istrimu. Saat kau datang, tubuhmu penuh darah. Dia panik, hampir berulah besar di rumah sakit. Tapi, dengar kau akan sadar. Dia buru-buru pergi. Sungguh tidak masuk akal. Kak Yan-chen, pemulihanmu sangat cepat ya. Tidak seperti aku, sejak kecil sudah lemah dan mudah sakit. Belakangan ini aku masuk angin lagi. Sister Awan sangat perhatian padaku, sampai memaksaku datang ke rumah sakit. Kebetulan jemputmu pulang bersama. Rumah Jiaheng lagi direnovasi. Dia akan tinggal sementara sama kita. Oh, terserah. Begitu masa tenang selesai, kita sama sekali tidak ada hubungan lagi.
Kau bawa siapapun pulang, sudah bukan urusanku lagi. Xiao Yanchen ini sebenarnya kenapa sih? Dulu, setiap aku sedikit akrab dengan Jia Heng, dia pasti sangat cemas dan cemburu. Sekarang aku mau membawa Jia Heng pulang, dia malah bersikap biasa saja. Cuma memaksakan diri saja. Akan kulihat sampai kapan kau bisa bertahan. Jia Heng, ayo kita pergi. Ayo Jia Heng. Terima kasih, Hawan. Ada apa Jia Heng? Tidak tahu, tiba-tiba agak gatal. Panggil dokter. Tuan Jiang, alergi kacang tanah. Asisten rumah tangga mana? Sudah kukatakan, Jia Heng alergi kacang tanah. Kenapa ada selai kacang dimakan malam? Nyonya, tenang. Aku hanya karyawan. Tuan yang memaksa memasukkannya. Kapan aku? Tuan sendiri yang bilang, tidak suka Tuan Shen di sini. Cemburu Nyonya baik padanya. Suruh kami memberinya pelajaran. Xiao Yanchen, Aku tidak melakukannya. diam. Sudah kukatakan di kantor catatan sipil, kau bersikap tenang saja. Kukira kau sudah lebih baik. Ternyata kau menungguku di sini. Berani bikin Jia Heng alergi? Kalau begitu, rasakan sendiri. Tahan dia. Bukan aku tidak melakukannya. Lepaskan, jangan. Jangan. Dia tertawa, dia malah tertawa. Sudah sadar? Ke depan, jangan ganggu Jia Heng lagi. Kalau tidak, jangan harap kita rujuk. Kau pasti sangat berharap aku menyasar Shen Jia Heng, kan? Semakin aku cemburu dan mengamuk, semakin senang hatimu, ya? Sayangnya, selai kacang itu bukan yang kuberikan. Aku ke depannya tak akan lagi menemani main game ini. Tinggal hari lagi, begitu masa tunggu selesai, kita resmi bercerai, kita tak akan ada hubungan lagi. Selamat Tuan Shen, meraih medali emas desain Daxia edisi ini. Selamat. Terima kasih. Tapi semua yang terjadi hari ini, semuanya berkat bantuan Awan. Direktur Jiang, pada Tuan Shen, teman masa kecilnya, sangat baik, tapi malah abaikan suaminya sendiri. Bukan karena Xiao Yanchen, setiap kali merendahkan diri minta rujuk, pernikahan ini sudah lama berakhir. Aku mau keluar sebentar. Ada apa? Aku tidak tahan lagi. Kalau aku jadi kamu, sudah baik-baik saja pergi lebih awal. Minggir. Dikejar 4 tahun, nikah 3 tahun, tak buat dia mau lihatmu. Menyedihkan sekali. Kamu percaya tidak, kalau sekarang aku mendorongmu jatuh, dia juga tidak akan memandangmu sekilas pun. Kamu? Tolong, aku tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Tolong aku. Tolong. Yanchen, Awan, Yanchen, Kali ini, apakah kamu benar-benar khawatir padaku? bagaimana bisa seperti ini? Awan malah memperhatikan si sampah ini. Tidak mungkin. Pasti aku salah lihat.
Kenapa begitu tidak berguna? Baik-baik saja kok bisa jatuh ke air? Aku tidak jatuh. Aku tidak jatuh. Dia yang mendorong. Aku tidak. Kamu. Kak Yan Chen, aku tahu kamu cemburu dengan hubungan kami, tapi jangan fitnah aku. Kamu tidak mengaku, ya? Baiklah, kalau begitu kita lapor polisi. Di sini ada CCTV. Kamu sengaja mencoba membunuh. Cukup untuk membuatmu mendekam di... Cukup. Dia juga tidak sengaja. Jangan berlebihan. Jiang Wan, dia hampir membunuhku. Kau sekarang bukan baik-baik saja berdiri di sini, berhenti membuat keributan. Jiang Wan, pertahankan alat pancinganku ini. Apa kau tidak peduli nyawaku? Aku tidak ribut. Aku harus laporkan ke polisi. Ku bilang cukup. Seseorang, masukkan dia ke isolasi. Biar dia tenang. Jiang Wan, kau jelas melihatnya. Dia sengaja melakukannya. Dia ingin membunuhku. Dia melakukannya dengan sengaja. Lepaskan aku. Jiang Wan. Lepaskan aku. Keluarkan aku dari sini. Aku punya klaustrofobia. Keluarkan aku. Aku mohon. Keluarkan aku. Ibu, aku salah. Masuk sekarang, Ibu. Jangan kunci aku di dalam. Ibu, aku salah. Masuk sekarang. Ibu, kumohon lepaskan aku. Ibu. Masih mau menuntut? Sudah tidak? Aku takkan menuntut apapun. Aku hanya ingin kebebasan. Hanya ingin pergi jauh darimu dan Shen Jiaheng. Tidak akan bertemu lagi. Dilihat karakternya, setelah diperlakukan semena-mena, dia pasti akan mengadu. Tapi hari ini, mungkin aku terlalu berpikir. Mungkin dia hanya terlalu ketakutan. Ingat kata-katamu. Shen Jiaheng, tenang saja, segera akan kukembalikan Jiang Wan sepenuhnya padamu. Hanya saja tidak tahu, tanpaku, alat pancinganmu ini masih bisa dapat perhatian khusus. Aku tidur seharian. Malam ini pukul 7 di Hotel Mahkota. Yang bisa datang, mari mampir. Aku segera akan pergi. Anggap saja ini perpisahan dengan teman-teman sekelas. Teman lama tidak bertemu. Maaf ya. Bagaimana kabar Yan Chen belakangan ini? Lumayanlah. Hidupmu baik-baik saja ya. Kamu dan Ratu Sekolah Jiang itu. Dulu kamu ngejar Ratu Sekolah Jiang sampai segitunya. Berhasil nggak? Tidak. Tenang saja, Awan. Aku akan adakan untuk pernikahan termegah. Ngapain diadakan? Hanya formalitas saja. Jangan sebarkan soal pernikahan ini. Atau kita cerai. Yang sepintar kamu saja gagal. Selera Ratu Sekolah Jiang memang tinggi ya? Jangan sedih. Aku punya banyak kenalan berkualitas di sini. Akan kuperkenalkan. Nggak usah. Mau mengenalkan siapa? Jiaheng, Ratu Sekolah Jiang itu pacarmu kan? Pria berbakat, wanita cantik, sungguh cocok. Ayo. Jarang kumpul. Mau main truth or dare? Aku barengan yuk.
Truth or dare? Aku pilih. Dare saja. Cium salah satu lawan jenis di sini selama 10 detik. Awan. Awan. Sudah. Waktunya juga sudah malam. Hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Lain kali kita sering-sering bertemu lagi. Baik, kalau begitu kita pergi. Lihat kan, orang yang benar-benar disukai Awan adalah aku. Kalau tahu diri, pergilah cepat-cepat. Jangan di sana minta rujuk tanpa malu. Ciao, Yang Chen. Awan, kakak Yang Chen dia. Dia memukul saya hanya karena tadi aku bermain denganmu. Kenapa hari ini beda? Atas keakraban aku dan Shenjia tidak bereaksi sama sekali. Ternyata di sini diam-diam cemburu. Ternyata masih begitu. Cao Yanchen cemburu dan mengamuk. Hanya bermain sebuah permainan. Sampai segitunya cemburu? Lagi pula kita sekarang dalam status cerai. Aku dengan siapa dan berbuat apa, itu bukan urusanmu. Kalau mau rujuk, tunjukkan kesungguhanmu, menyakiti Jia Heng sia-sia. Aku tidak memukulnya. Dia sendiri tadi. Cukup. Masih tidak mau mengakui kesalahan, ya? Jiang Wan, kamu mau apa? Jiang Wan. Kamu di sini merenungkan kesalahanmu baik-baik. Tidak apa-apa? Jiang Wan, sudah kukatakan bukan aku yang melakukannya. Jiang Wan, buka pintunya. Buka pintunya. Jiang Wan, tolong kembalilah dan buka pintu. Ada yang bisa? Tolong bukakan pintu. Kau adalah Xiao Yanchen. Bukan aku. Kalian ini siapa sih? Apa maksud kalian? Mau apa? Mengajarimu sikap yang benar. Serang dia. Sudah cukup. Jangan sampai tewas. Tuan Shen sudah berpesan. Beri dia pelajaran kecil saja. Ayo pergi. Jiang Wan, inikah yang kau inginkan? Menyukaiku? Senang melihatku menderita, hidup lebih sengsara daripada mati? Kau menang, tapi ini terakhir kalinya. Awan, malam ini ada petir. Bisakah kau menemaniku tidur? Aku. Baiklah. Permainan membosankan yang sama lagi. Dulu demi Jiang Wan, saya tanpa ragu-ragu meninggalkan karir desain yang paling saya cintai. Setelah bercerai, seharusnya menggelutinya lagi. Direktur Chow, saya pergi.
Siapa dia? Seorang rekan kerja mengantarku pulang sekaligus. Berhenti bekerja atau bercerai? Awan, aku. Baik. Sudah kubilang padamu, aku tidak suka kamu menyentuh ini. Kalau mau aku cabut permohonan cerai, jangan sentuh itu. Saat ini masih mau mengancamku? Sudahlah, tinggal 7 hari lagi masa tenang akan berakhir. Malas berdebat dengannya. Ini baru benar. Dia berniat ikut kompetisi desain global ke ide yang bagus. Sial, kenapa aku tidak terpikir? Tidak boleh, dia tidak boleh ikut. Kalau tidak, dia menang hadiah. Awan mungkin setuju rujuk dengannya. Bahkan menyetujui dia kembali ke industri. Tuan Chow, karya Anda diduga plagiat. Jika tak bisa buktikan keasliannya, kami akan batalkan kelayakan kompetisi Anda. Plagiat? Saya menjiplak siapa? Persis sama dengan karya Shen Jiaheng yang dia ajukan. Dia desainer terkenal saat ini. Jadi, kami harus menindak pihak Anda. Saya punya draft asli sebagai bukti. Simpan di mana ya? Sedang cari ini? Kenapa ini ada padamu? Begitu aku bilang suka, Awan langsung memberikannya padaku tanpa ragu. Qiao Yanchen, lihat kan? Orang yang benar-benar dicintai Awan adalah aku. Terima takdirmu. Kalau aku jadi kamu, lebih baik minggat saja. Kalian ngapain? Jiang Wan, berdasarkan apa kau beri dia desainku? Apa kau sadar, aku sekarang dituduh plagiat, reputasiku bisa hancur karena ini. Sudah kuperingatkan, aku tak suka kau terjun di bidang ini. Kalau saja kau menyerah lebih awal, mana mungkin ini terjadi? Kamu. Cuma badut belaka. Kenapa Jiang Wan? Kenapa kau selalu seperti ini? Tak pernah peduli kesukaanku, perasaanku. Andai bukan buku harian itu, mati pun tak ku percaya. Kau mencintaiku. Aku mengerti sekarang. Yang kau nikmati, cuma sensasi mengendalikan dan memanipulasiku. Tak mengejutkan, TN Shen Jiaheng lebih dulu menyerahkan naskah asli. Qiao Yanchen, berani plagiat di kompetisi bergengsi? Bersiaplah di blacklist. Aku tidak menjiplak. Aku tak plagiat, sungguh. Halo Guru. Yanchen, kau kembali. Kulihat karyamu di kompetisi. Guru, aku tak plagiat. Aku sungguh tak menjiplak. Tentu aku percaya. Kaulah murid paling berbakat yang pernah kumiliki. Bakatmu luar biasa. Mana mungkin kau plagiat? Sayangnya, dulu demi Jiang Wan. Guru, dulu aku memang terlalu bodoh. Tapi sudah kusampaikan permohonan cerai. Begitu masa tunggu usai, aku akan memulai hidup baru. Bagus sekali. Datanglah ke Paris. Studio baruku, kakak seniormu semua ada di sini. Bergabunglah.
kita pasti makin perkasa. Aku. Bisa? Kau pasti bisa. Percayalah pada dirimu. Asal kau kembali, pasti jadi bintang paling gemerlap. Pasti jadi bintang paling gemerlap di dunia desain. Baik, Guru. Setelah urusan perceraian selesai, aku segera berangkat. Mau kemana, Kak? Aku tidak akan pergi kemanapun. Kamu salah dengar? Belakangan kamu dan Jia Heng, karena masalah desain, sangat tidak akur. Besok, temani aku ke taman hiburan. Selesaikan masalah itu. Selesaikan? Bisa diselesaikan? Aku bicara, dengar tidak? Mau rujuk atau tidak? Baik. Jia, aku angkat telepon dulu. Baik. Kak Yanchen, bagaimana kalau kita main jam tower? Aku tidak mau. Awan sudah bilang, kita berdua harus akur. Jangan dihormati malah tak tahu diri, cari malu sendiri. Sebentar lagi pergi, jangan cari masalah lagi. Awan bilang, setelah kalian bercerai, dia ajak aku ke Maladewa. Ada apa? Akan matikah? Sudah tidak apa. Seperti ini, juga tak masalah. Aku salah menyelamatkan orang. Jia Heng, Jia Heng, Jia Heng, Jia Heng. Kamu tidak apa-apa, Jia Heng. Pasien perdarahan hebat, butuh transfusi darah darurat. Golongan darahnya HR negatif. Stok di bank darah tidak cukup. Kamu juga golongan darah HR negatif. Donor darah. Setuju. Saya akan cabut permohonan cerai. Kabut permohonan cerai. Dulu dengar ini pasti saya sangat bersemangat. Tapi sekarang hanya membuat hati menjadi dingin. Baik. Saya akan donor. Tidak boleh diambil lagi, sudah mencapai batas maksimal. Dulu melihat ini, pasti saya tanpa pikir panjang, langsung cemburu dan marah besar. Tapi sekarang sama sekali tidak ada gejolak. Inikah rasanya hati yang sudah mati? Apa yang kamu lakukan? Rapikan sedikit. Jia Heng sudah aman, aku tepati janji,
akan batalkan pengajuan untukmu. Diam saja ngapain? Cepatlah. Sudah waktunya berakhir. Ingat, patuhi perintah. Kalau tidak, aku bercerai. Tidak ada kedepannya lagi. Ada apa ini? Aku setuju untuk rujuk. Bukankah seharusnya dia melompat gembira? Sudah sampai? Selesaikan cepat, aku mau ke rumah sakit jenguk Jiaheng. Segera. Kalian bisa bersama selamanya. Halo? Jiaheng, ada apa? Jangan panik, aku segera ke sana. Kondisi emosi Jiaheng tidak stabil, aku harus ke sana dulu, urus sendiri pembatalan pengajuannya. Selesai, kabari. Baik. Jiang Wan. Selamat tinggal. Kamu bilang apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Tuan Jiao. Membatalkan dokumen cerai lagi ya? Tidak. Aku mengambil akta perceraian. Apa? Cerai. Akta perceraian. Tujuh tahun cinta dan siksaan. Berakhir di sini? Bandara. Jiang Wan, kali ini giliranku untuk meninggalkanmu. Selamat tinggal, jangan bertemu lagi selamanya. Tuan Chen, yang rawat kamu, pacarmu, kan? Sungguh perhatian. Mana ada Ayuan yang selalu baik padaku seperti ini? Pacar? Kamu cuma alatku untuk buat Yan Chen cemburu. Berani-beraninya kamu berkhayal tentangku. Yang kucintai hanya Yan Chen. Bahkan jika kita bercerai 100 kali, kita akan menikah lagi. Sekarang, Yan Chen seharusnya sudah dengan gembira, sudah mencabut pengajuan cerai. Kan? Ayuan, kamu benar-benar datang. Aku tadi hanya terlalu sedih. Karena itu, tapi setelah infus, sudah jauh lebih baik. Tidak menunda cabut cerai, kan? Tidak apa-apa. Permohonan sudah dicabut. Kami tidak jadi bercerai. Sial, aku seharusnya tidak dirawat di rumah sakit, seharusnya mengawasi Ayuan. Sekali lagi, Chow Yan Chen, berhasil berdamai. Begitu rupanya. Pasti itu kakak Yan Chen. Mohon padamu, kamu lembut hati. Sekarang permohonan cerai sudah dicabut, seharusnya kembali untuk menenangkan Yan Chen. Seperti biasa, sekarang, Yan Chen seharusnya sudah menyiapkan makanan, menungguku. Dengan hati-hati, tapi cinta tak terbendung, sungguh memesona. Ayuan, kamu sudah kembali. Ayuan, kamu kembali. Memukul. Ayuan, kamu sudah kembali. Ayuan, terima kasih sudah mencabut cerai. Tenang saja, aku pasti akan berbuat lebih baik padamu di kemudian hari. Jangan menceraikanku lagi, ya? Tergantung sikapmu. Sudah, ayo makan. Baik, ayo. Ayo duduk. Hari ini, semua yang kumasak adalah masakan kesukaanmu. Ayo cicip. Ayuan, Ayuan, apa yang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa.
Makan siang untuk tempat tidur sudah siap. Chow Yanchen menikah lagi, lalu apa? Bukankah Ayuan tetap merawatku di rumah sakit, menyuapiku? Ayuan, makanan sudah datang. Kebetulan aku lapar. Lapar? Makan sendiri. Ayuan, Jangan-jangan mau kusuapi? ini, kenapa Ayuan hari ini begitu dingin padaku? Tentu saja tidak. Saya hanya berpikir, kebetulan bisa pulang bersamamu, sekalian melihat keadaan kakak Yanchen. Lagi-lagi alasan yang buruk. Saya hanya berpikir, kebetulan, kalau kakak Yanchen salah lagi, dan bikin kamu marah, aku di sini masih bisa menghiburmu kan? Hari ini aku setuju mencabut aplikasinya. Chow Yanchen malah tidak senang. Anggap saja, ini pelajaran untuknya. Ingat, lain kali, patuh saja. Kalau tidak, aku akan tetap bercerai. Baiklah. Turun. Apa? Turun dan duduk di belakang. Kenapa sebelumnya aku selalu duduk di sini? Awan, Turun, atau duduk di belakang. Awan, sebenarnya ada apa hari ini? Awan, Awan, pelan-pelan. Kenapa ngebut hari ini? Diam. Yanchen, aku sudah tidak sabar pulang. Kuharap kejutan rujuk hari ini tidak mengecewakanku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bercerai lagi. Yanchen, Awan, kamu kenapa? pasti salah lihat. Yanchen sekarang pasti di rumah sedang menyiapkan kejutan untukku. Tidak apa-apa. Cepat, Maaf Awan, kamu sudah lama menunggu. Aku datang. Yanchen, jangan mengecewakanku. Hari ini aku ingin makan sup Buddha Jumps Over the Wall. Kalau di meja, tidak ada. Jangan salahkan aku kalau aku minta cerai lagi. Ciao Yanchen, sedang apa kamu? Hari pertama rujuk, sudah perlakukan aku begini? Jia Heng, kamu baru keluar dari rumah sakit hari ini. Menginap di sini saja hari ini? Terima kasih Awan, tapi kalau aku tinggal di sini, apa tidak mengganggu kamu dan Kak Yanchen? Lagi pula kalian baru saja membatalkan perceraian. Kalian bertengkar lagi karena aku, bagaimana nanti? Dia berani? Kamu kan tidak bersalah. Kalau dia tidak suka, suruh saja menginap di luar. Kalau begitu, kamar di lantai 2 itu, boleh? Tentu. Ciao Yanchen, kamu dengar? Jia Heng akan menempati kamarmu. Ciao Yanchen. Ada apa? Di mana dia? Jam segini, seharusnya dia sudah pulang sejak lama. Yanchen. Tidak mungkin. Pasti salah lihat. Ah, Wan, Kak Yanchen tidak ada. Mungkin dia tertahan di perjalanan. Tinggal saja. Abaikan dia. Baik, Wan. Tapi, aku tidak terlalu suka penataan kamar ini. Bolehkah aku menggantinya? Ganti sesukamu. Aku lelah. Aku turun istirahat sebentar. Baik. Halo, mau beli perlengkapan sehari-hari banyak-banyak. Sekarang, aku bisa tambah bayaran. Semuanya ke sini. Barang-barang ini taruh di kamar itu.
Di mana dia? Kenapa belum pulang juga? Setelah permohonan dicabut, dia tak sabar, kirimiku pesan cinta panjang. Ada apa hari ini? Tidak pulang ya sudah, tidak ada kabar sama sekali. Aku yang mengirim pesan duluan. Itu sudah sangat baik. Karena kali ini aku terlalu mudah setuju, dia jadi tidak menghargai lagi. Chow Yanchen, kalau tak segera pulang, jangan pernah pulang lagi. Selamat tinggal, kota yang telah kutinggali selama 7 tahun. Awan. Awan, lihatlah. Aku beli handuk untukku. Sekalian, aku bawakan satu untukmu. Suka? Boleh saja. Ada gelas dan sikat gigi. Suka? Ayo ganti semuanya. Baik. Dan ini. Tada. Kalau begitu akan kusimpan barang-barang ini. Xiao Yanchen, kenapa kamu belum pulang? Kalau tak segera pulang, rumah ini tak ada tempat lagi untukmu. Kalau kamu pulang minta maaf, kusuruh Shen Jiaheng pergi. Akan kulihat, kamu kemana saja hari ini. Hello, ponsel yang Anda tuju sedang dimatikan. Xiao Yanchen, berani tidak mengangkat teleponku? Siapa yang memberimu nyali? Xiao Yanchen, baru cabut gugatan cerai? Langsung abaikan panggilanku? Mau cerai lagi? Xiao Yanchen, berani memblokirku? Awan, kamu dan Kak Yanchen sudah bercerai. Bercerai? Bukankah hari ini permohonan sudah dicabut? Ine, Bagaimana mungkin bercerai? Aku nggak percaya. Xiao Yanchen, hari ini ternyata tidak mencabut permohonan cerai, melainkan langsung mengambil akta cerai. pantasan Awan setuju membawaku pulang, bahkan mengizinkanku tinggal di rumah Xiao Yanchen. Xiao Yanchen, kau si pengagum buta, akhirnya diusir dari rumah. Xiao Yanchen, dia berani? Awan, aku bersumpah, nantinya akan merawatmu dengan baik, menjagamu, membuatmu jadi wanita paling bahagia. Pergi. Awan, apa yang kau katakan? Ku bilang pergi kau. Awan, ada apa denganmu? Apakah kakak Yanchen mengatakan sesuatu lagi padamu? Pergi. Seret dia keluar. Seret dia keluar. Awan, apa salahku? Katakan, aku akan berubah, tidak bisakah? Lepaskan aku, lepaskan aku. Xiao Yanchen, bagaimana kau tega bercerai denganku? Kau jelas sangat mencintaiku, bahkan merendahkan diri untuk berdamai kali. Bagaimana tega bercerai denganku? Aku tidak percaya. Tidak percaya. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Xiao Yanchen, kau pergi kemana saja? Nyalakan ponselmu, angkat teleponnya. Minta maaf sekarang, untuk menikah lagi, aku bisa lupakan semuanya. Kalau tidak, takkan kumaafkan seumur hidup. Nyalakan ponsel dan angkat telepon. Hei orang-orang, kemarilah. Manajer Jiang, Pergi, ambil rekaman CCTV. Ambil semua rekaman baru Xiao Yanchen, tunjukkan padaku. Aku ingin lihat trik apa yang dia mainkan. Cepat pergi. baik, Direktur Jiang. Xiao Yanchen, kau membanggakan. Berani kau ajukan cerai diam-diam? Sekarang belajar trik pura-pura menolak. Tunggu aku bongkar akal bulusmu. Bahkan kau berlutut mati di depan pintu. Jangan harap aku mau rujuk. Xiao Yanchen, dasar orang rendah diri, sudah cerai masih tak bisa diam. Apa yang sebenarnya kau katakan pada Awan? Aku belum selesai denganmu. Xiao Yanchen, aku perintahkan kau nyalakan ponsel dan angkat telepon. Direktur Jiang, rekaman CCTV terbaru, Tuan Kiao. Sudah kami kumpulkan semua. Situasinya mungkin Mungkin apa? berbeda dari sebelumnya, ada perbedaan. Apa perbedaannya? Lebih baik Anda melihatnya sendiri.
Tuan Shen, saya karyawan biasa. Jangan menyusahkan saya. Jangan banyak bicara. Pilih, bantu aku usir Chow Yanchen si perendah diri ini, atau kau pergi. Pilih sendiri. Tentu, Awan suka padaku. Harus memilih apa? Kau pasti sudah tahu. Shen Jiaheng, alergi selai kacang. Bukan Yanchen. Ternyata dia yang merancang semuanya sendiri. Berani-beraninya dia. Aku malah demi dia, memaksa Yanchen minum banyak minuman keras. Lepaskan aku. Jangan. Selai kacang itu adalah fitnah dari Shen Jiaheng. Bagaimana dengan kejadian lainnya? Dari rekaman, terlihat Tuan Kiao selama periode ini tidak pernah memulai masalah dengan Shen Jiaheng. Minggir. Kau kejar dia 4 tahun, nikah 3 tahun. Dia tak pernah perhatikanmu. Menyedihkan sekali. Percaya tidak, kalau aku dorong kau jatuh sekarang, dia juga tak akan peduli. Kau. Tolong, aku tidak bisa berenang. Aku tidak bisa berenang. Tolong. Shen Jiaheng si brengsek ini, dia siapa? Sampai berani memaksa Yanchen pergi? Dulu, kukira Shen Jiaheng yang dorong Yanchen ke air. Karena Yanchen cemburu dan lebih dulu cari masalah. Aku hentikan dia lapor polisi. Tak kusangka kenyataannya begini. Aku tak hanya gagal bela Yanchen, malah mengurungnya di ruang isolasi. Shen Jiaheng, berapa kali diam-diam kau sakiti Yanchen? Lihatlah, orang yang benar-benar dicintai Awan adalah aku. Kalau paham situasi, minggirlah, jangan meminta rujuk dengan tak tahu malu. Chow Yanchen. Kak Yanchen dia memukulku. Ini karena tadi aku main denganmu. Orang brengsek itu? Semua gara-gara dia. Kalau tidak, mana mungkin aku salah sangka Yanchen cemburu dan menjauhkannya yang sedang terluka? Dia sangat mencintaiku, menganggapku lebih berharga dari nyawanya. Mungkin dia mau cerai dariku? Tuan Jiang, tenang. Ada lagi. Apalagi? Saat itu, Anda mengurung Tuan Kiao di kamar mandi. Dia dipukuli, sakitnya tak tertahankan, sampai panggil dokter pribadi. Tulang rusuknya patah. Dalangnya, Shen Jiaheng. Apa? Shen Jiaheng, kau cari mati. Pergi, bawa dia ke sini. Cepat. Baik. Ada apa dengan Awan hari ini? Sebentar sangat hangat padaku, sebentar lagi marah-marah. Pasti karena Chow Yanchen si penjilat, bikin kesal. Sekarang dicariku padahal sudah larut, pasti kemarahannya sudah reda, lalu merindukanku lagi. Awan baru saja bercerai dengan Chow Yanchen. Asal aku bisa mendapatkan Awan, kekayaan keluarga Jiang yang melimpah akan jadi milikku. Kesempatan ini harus kurebut. Awan. 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 Shen Jiaheng, apa kau sudah lama menganggap dirimu sebagai tuan rumah keluarga Jiang? Awan, apa maksudmu? Kamu baru bercerai dengan Kak Yanchen. Aku. Shen Jiaheng, apa kau pikir karena ku beri sedikit kebaikan, lalu kau boleh menyakiti Yanchen? Awan, selama ini Kak Yanchen cemburu pada hubungan kita berdua. Dia selalu menyerangku. Aku tahu. Dia pasti mengatakan sesuatu padamu. Sudah kuduga, dia pasti tak bisa move on. Makanya sengaja memfitnahku. Tuan Shen, si Chow itu sudah dihajar. Sekarang pasti dia diam beberapa hari. Baik. Awan, aku hanya merasa dia
selalu bikin kamu marah. Jadi sengaja aku beri dia pelajaran kecil. Pelajaran kecil. Aku mengaku, kali ini aku yang salah. Tapi aku bersumpah, di masa depan aku pasti Memaksa pelayan, menjebak Yan Chen dengan selai kacang, memecahkan tanganku, mencemarkan nama Yan Chen. Hal-hal ini harus kusebutkan satu persatu. aku. Shen Jiaheng, apa kamu pikir mengusir Yan Chen bisa menjadi suamiku? Tanpa dia, apa kamu kira kamu siapa? Pantaskah kamu kepala keluarga Jiang? Ayo. Awan, apa yang akan kamu lakukan? Penderitaan Yan Chen harus kamu bayar. Lanjutkan. Sakit sekali. Awan, kenapa kamu memukulku? Diam. Berani-beraninya kamu panggil Awan. Apa kamu kira kamu siapa? Berani kau uzia Yanshin. Kamu pukul aku karena Yan Chen? Dia sangat menjengkelkan. Bukankah lebih baik dia pergi? Kenapa pukul aku karena dia? Aku cuma cinta Yan Chen. Kamu cuma alat bagiku. Hanya alat untuk memancing Yan Chen, buat dia cemburu, biar lebih perhatian. Tidak mungkin. Kita tumbuh besar bersama. Kenapa kamu pukul aku karena dia? Awan, Pukul dia, sampai sadar siapa dirinya. Awan. Awan, aku minta maaf pada Kak Yan Chen. Maafkan aku. Bolehkah aku minta maaf pada Kak Yan Chen? Semua kesengsaraan Yan Chen, kau juga harus rasakan. Seret dia keluar. Awan. Siapa ada di situ? Sudah larut malam begini, ada kabar tentang Yan Chen? Maaf, Direktur Jiang. Tuan Kiao menghilang begitu saja. Tak ada kabarnya sama sekali. Teruskan pencarian. Dengan segala cara, temukan Yan Chen untukku. Halo Yan Chen, aku Bai Mengjun. Guru menyuruhku menjemputmu. Selamat datang di Paris. Terima kasih. Kau juga murid guru? Benar, kita angkatan sama, tapi berbeda jurusan. Ini untukmu. Terima kasih. Dulu, tatapanmu selalu pada Jiangwan. Wajar tak sadari aku. Sudah berlalu. Tak usah dibahas lagi. Baik, kalau begitu tak usah dibahas. Guru sudah atur akomodasimu. Ayo naik mobil. Terima kasih. Hati-hati. Maaf. Tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku ganti yang baru untukmu ya? Tidak perlu. Nanti aku cuci. Kamu terlihat gugup. Saya. Benarkah? Awan, kita jarang punya waktu luang seperti hari ini. Ayo. Ada apa ini? Air tidak bisa dipegang. Maaf, aku usap. Jangan marah, akan kucuci bersih. Bisa? Usap apa? Cerai. Sudah tidak apa-apa. Ayo pergi. Rupanya, beberapa kesalahan kecil bisa diperlakukan dengan lembut. Selama 7 tahun di Kecam Jiangwan, aku hampir mengalami gangguan saraf. Direktur Jiang, kopi Anda. Kenapa rasanya tidak enak? Ada apa? Tenang, Direktur Jiang. Selama ini kopi Anda selalu diseduh langsung oleh Tuan Chiao. Dia? Benar. Hanya dia paham selera Anda. Suatu kali Anda tak mood, anggap dia tak punya masa depan karena seduh kopi. Sejak itu, dia menyeduhnya dulu, lalu suruhku bawa masuk. Ada hal itu. Awan, minumlah secangkir kopi untuk bersantai. Ini hasil penelitian terbaruku. Cara menyeduh kopi. Ayo. Minum apa lagi? Tak lihat aku lagi sibuk? Chow Yanchen, kamu kan lelaki dewasa. Tiap hari cuma nyeduh kopi. Tak punya ambisi. Baiklah. Kalau begitu, selesaikan urusanmu dulu. Aku teringat. Selama ini aku selalu sakiti Yan Chen. Direktur Jiang, kalau lagi bad mood, selalu luapkan ke Tuan Kiao. Aku tahu ini salah. Tapi toleransinya membuatku terbiasa dan menganggapnya wajar. Tak kusangka, ini malah menjauhkannya.
Ada kabar? Maaf, Direktur Jiang. Belum. Teleponnya tidak tersambung. Teruskan pencarian. Kampung halamannya? Dia mungkin pulang ke kampung halaman untuk menemui ayahnya. Direktur Jiang, kakek Chow, sudah meninggal. Apa? Meninggal? Kapan terjadi? Kenapa aku tak tahu? Tahun lalu, saat kalian bercerai, Tuan Chow hubungi Anda. Waktu itu Anda bersama Tuan Shen. Aku tak berani kasih tahu. Saat itulah, dia pulang larut malam. Kusut, kalian lempar kasur dan selimutnya keluar, suruh dia tidur di beranda. Saat itu, ia baru pulang dari pemakaman. Ternyata saat itulah. Kemana saja kau? Semalaman tidak pulang. Apa tidak ingin rujuk lagi? Awan, Keluar dalam keadaan kotor. Awan, dengar penjelasan. Diam. Keluar. Jiang Wan, kenapa kau begitu jahat? Manajer Jiang, Dia tiba di rumah larut malam. Pemakaman pasti selesai. Langsung pulang. Dia pasti ingin aku segera menghiburnya. Tapi aku malah mengunci dia yang baru kehilangan ayahnya di luar sepanjang malam. Malam itu, betapa sedih hatinya. katanya Pak Tua, Kiao, selalu ingin mempunyai cucu. Menjelang akhir hayat, dia tahu harapannya pupus, hanya ingin bertemu denganmu sebagai menantunya. Tapi, Tuan Kiao tidak pernah bisa mengantarmu ke rumah. Yan Chen, maaf. Maaf. Dia sudah bilang padaku berkali-kali. Dia ingin punya anak denganku. Dia ingin membawaku pulang untuk bertemu ayahnya. Tapi setiap kali aku sengaja menolak. Aku selalu merasa masih ada banyak waktu di masa depan. Tak kusangka. Yan Chen. Aku tahu aku salah. Kembalilah. Direktur Jiang, bangun, lantainya dingin. Jangan pedulikan aku. Ini dibandingkan dengan penderitaan yang dia alami, tidak ada artinya. Teruskan mencari. Aku harus sendiri berkata pada Yan Chen, memintanya kembali. Pergi. Baik. Kebutuhan dasar, semua sudah disiapkan. C, apa yang kurang? Sebelah ada supermarket? Cukup, terima kasih. Siapkan barang-barangmu dulu, aku buat makanan sederhana. Makan seadanya dulu, nanti malam baru sambutmu dengan resmi. Kamu yang masak, biar aku saja. Tidak apa-apa. Kenapa? Kamu tidak percaya kemampuan masakku? Jujur saja, masakan kampung halamanku enak sekali. Saat makan di studio, guru minta aku masak langsung. Maksudku bukan begitu, aku hanya... Cepat selesaikan barangmu. Tenang, aku selesai cepat. Baiklah kalau begitu, maaf merepotkanmu ya. Guru sudah pesan langsung. Kamu jenius langka, suruhku rawat kamu dengan baik. Cepat. Baik. Sejak ibu meninggal, sudah lebih dari 10 tahun tak ada yang memasak untukku. Setelah bertahun-tahun memasak untuk orang lain, aku malah merasa tak biasa. Aduh, celaka, aku ketiduran. Kenapa ini? Makanannya mana? Mau cerai lagi? Bukan begitu, Awan. Aku cuma demam sedikit, kurang enak badan, ingin istirahat. Tak disangka malah ketiduran. Cuma demam biasa kok. Berlebihan macam apa ini? Jangan-jangan kau harap aku yang masak? Tentu saja tidak, Awan. Aku langsung masak. Ayo, duduk sebentar dulu. Yan Chen, di mana kamu sebenarnya? Mengapa selama berhari-hari tidak ada kabarmu sama sekali? Apakah kamu benar-benar tidak mau aku lagi? Nyonya, Anda sudah minum terlalu banyak. Saya panggilkan taksi untuk Anda. Tidak perlu.
Aku tidak sengaja ingin menyakitimu. Aku hanya menyukaimu karena cinta. Dan penampilanmu yang canggung. Jadi, selama 4 tahun kuliah, aku selalu menggantung perasaanmu. Tak mau menerima cintamu, sampai lulus kuliah. Baru aku setuju menikah denganmu. Aku suka sikapmu yang khawatir untukku. Hanya begini, aku bisa merasakan cintamu yang membara. Karena itulah, aku mengajukan cerai 100 kali. Minum sendiri sangat berbahaya. Berikan padaku. Setelah menikah, aku sungguh ingin berubah. Tapi aku tak bisa kendalikan diriku. Ditambah cinta dan toleransimu, membuatku semena-mena. Kalau sudah toleransi 99 kali, kenapa tak bisa sabar sekali lagi? Kau benar-benar temui Qiao Yanchen? Yanchen? Tenang saja, dia benar-benar bercerai dengan Jiang Wan. Benar, itu Yanchen. Tidak salah, sudah menikah 3 tahun. Qiao Yanchen, kehidupannya lebih buruk dari anjing keluarga Jiang. Lihat Jiang Wan, sifatnya berubah-ubah seperti putri. Siapa tahan? Qiao Yanchen, 3 tahun, 99 kali. Sudah hebat. Kamu sedang telepon dengan siapa? Apakah dia tahu di mana Yanchen? Wan, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu sebut Yanchen. Dia di mana? Wan, bicara apa? Kamu saja tidak tahu. Bagaimana kami tahu? Qiao Yanchen. Iya, Awan, kamu salah dengar. Kamu pasti terlalu merindukan Yanchen. Berhalusinasi. Ayo duduk sebentar. Diam semuanya. Aku jelas-jelas dengar kamu menyebut Yanchen. Dia sebenarnya di mana? Kalau kamu tidak mau bicara, hari ini jangan harap pergi. Kalau kamu jujur, kita masih bersaudara. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Temanku bertemu Qiao Yanchen di Paris. Dia bilang, dia menyukainya. Dia ingin mengejarnya. Dia tanya soal keadaan kalian. Aku khawatir kamu tidak tahan. Paris. Akhirnya ada kabar dari Yanchen. Wan, mau kemana? Paris. Bertahun-tahun ini, betapa Yanchen mencintainya. Kita semua saksikan. Tapi dia berulang kali menyakiti Yanchen hingga terluka parah. Siapapun tak akan tahan. Orang baik seperti itu disia-siakan Jiang Wan. Banyak yang akan merebutnya. Bisa dia dapatkan kembali? Kurasa tidak mungkin. Ketika orang baik bersikap tegas, lebih keras dari siapapun. Terlebih lagi, teman saya. Bukan orang sembarangan. Yanchen, aku tahu aku salah. Asalkan kau mau kembali, aku akan perbaiki semua keburukanku. Takkan kusakiti kau lagi. Tunggu aku. Pasti, kudapatkan kau kembali. Pak Jiang, partner kami di Paris, telah mengirim informasi yang mereka dapat. Sudah saya kirim ke ponsel Anda. Baik. Sebuah studio desain di Paris? Asalkan dia mau kembali, aku takkan ikut campur kariernya. Bahkan akan kubuatkan studio terbaik untuknya. Biarkan dia lakukan yang disukainya. Tapi, maukah Yanchen memaafkanku? Apapun biayanya, akan kudapatkan Yanchen kembali. Paling-paling kali ini, giliranku memohon. Itu saja. Sebentar lagi, bisa bertemu Yanchen. Halo, siapa yang Anda cari? Saya cari Qiao Yanchen. Dia ada di sini? Kari Yanchen? Dia tidak ada.
Untuk urusan bisnis, kembali besok. Atau tinggalkan nomor, nanti dia hubungi Anda. Baik. Apakah Anda tahu di mana dia? Oh, yang ini tidak tahu, tapi saya menduga mungkin dia sedang pergi kencan. Kencan? Baru berapa lama sejak bercerai? Dia sudah kencan dengan orang lain? Ada teman saya bertemu Qiao Yanchen di Paris. Dia bilang dia menyukainya, mau deketin dia. Orang sebaik itu, Jiang Wan menolak, banyak yang akan merebutnya. Ternyata mereka benar. Orang sebaik Yan Chen pasti banyak berebut setelah bercerai. Jangan, aku harus merebutnya secepatnya. Kalau tak ada urusan lain, saya pergi dulu. Tunggu di ruang tamu. Tunggu dia sebentar. Tunggu. Apa Anda tahu di mana dia? Aku ada urusan mendesak dengannya. Biar saya cek dulu. Jalan, gedung, kamar. Baik, terima kasih. Ayo, cicipi cepat. Ini makanan khas lokal. Terima kasih. Kemarin aku ngobrol dengan teman di dalam negeri. Katanya, mantan istrimu terus mencarimu akhir-akhir ini. Sudah berlalu. Bagaimana kalau dia datang ke Paris? Minta maaf dan berdamai denganmu. Berarti sudah berakhir. Dia ke Paris atau tidak, tak ada hubungannya. Tenang saja, aku bukan tipe orang yang plan-plan. Aku percaya padamu. Malam ini ke tempatku ya. Kamu tiap hari begadang ngebut naskah. Makan cuma roti susu asal kenyang. Badanmu kurus. Aku masakin makanan kampung halaman buat pulihkan tenagamu. Boleh, kalau gitu nanti kita beli sayuran dan masak bareng di rumah. Baik. Cepetan makan. Yan Chen tidak ada. Aku tunggu di sini sampai dia pulang. Begitu dia tiba, aku harus langsung minta maaf. Nona, hujan semakin deras. Lebih baik kamu berteduh di rumahku saja. Tidak usah, terima kasih. Aku tunggu di sini. Nona, hujan deras. Cepat masuk. Basah kuyup karena hujan tak apa. Yan Chen, karena sikap keras kepala, dia tak tahu sudah berapa kali kehujanan. Kali ini, aku yang akan kehujanan. Awan, akhir-akhir ini flu sangat parah. Kak Yan Chen dia bisa tulari kita. Bagaimana nanti? Turun, Aku tidak flu. Aku hanya tenggorokanku tidak nyaman. turun. Kalau tidak, cerai. Baik, baik, baik. Jangan marah. Aku turun. Kamu akan sakit kalau begini. Asalkan bisa mendapatkan Yan Chen kembali, sakit itu tidak apa-apa. Kalau aku benar-benar sakit, mungkin Yan Chen akan merasa kasihan, mungkin dia akan berubah pikiran. Jangan takut, aku di sini. Yan Chen, kenapa kamu belum pulang? Mungkinkah kamu benar-benar punya orang lain? Kamu tidak mau aku lagi? Di mana ini?
Apa aku jatuh di depan pintu Yan Chen? Benarkah Yan Chen yang merawatku? Ternyata aku masih ada di hatinya. Benar-benar Yan Chen, aku akhirnya menemukanmu. Yan Chen, tenang saja. Aku tidak akan lagi bertingkah semaunya. Pasti akan menyayangimu dengan sepenuh hati. Jangan ganggu, aku sedang merebus sup. Ini sup untuk mantan istrimu. Tuan Kiao, kalian bercerai. Memikirkan apa? Tentu saja untukmu. Kemarin kan kamu merengek ingin minum ini? Kalau begitu suapi aku. Ayo. Pas sekali, cicipi rasa asinnya. Bagaimana? Sempurna. Masakan Tuan Chow luar biasa. Terima kasih. Ayo, satu suap lagi. Hati-hati, panas. Yan Chen, bagaimana bisa kau pada perempuan lain memandang dengan ekspresi seperti ini? Awan, ini khusus kubuat untukmu. Sup ayam yang direbus berjam-jam. Cepat, cicipilah. Yan Chen. Karena sudah bangun, pergilah. Kita sudah bercerai. Jadi lain kali, apapun alasanmu untuk mencariku, aku tak akan peduli lagi padamu. Kamu? Mengapa? Mengapa setelah lama tak bertemu, Yan Chen tak terlihat bahagia sama sekali? Wajahnya penuh kebencian. Bagaimana bisa begini? Mana mungkin Yan Chen membenciku? Yan Chen? Kita baru bercerai 2 bulan? Kau sudah punya pasangan baru secepat ini? Kamu? Aku mengejarmu 4 tahun, menikah 3 tahun, 7 tahun ini aku sudah berbuat semampuku untukmu. Berapa lama pun kita cerai, saat aku punya pasangan baru, hatiku tetap tenang. Ini rumahku, pergilah. Kau tak diundang ke sini? Kau mendorongku? Kau cinta aku 7 tahun. Sekarang mau dorong aku? Aku. Masih perkataan yang sama dariku. Saat bersamamu, aku berikan segalanya dengan tulus, sudah berbuat semampuku. Tapi kita berpisah. Aku pun tak merasa bersalah. Aku bukan orang pelin-pelan. Karena sudah memilih bersama Meng Jun, tak akan kubiarkan hubungan kita tak jelas. Pergi. Aku. Nyonya Jiang, Yan Chen mencintaimu setulus hati 7 tahun. Kau terus menolaknya. Mengolok-olok, menghina, dan menyiksanya. 7 tahun. Kini kau dapat yang diinginkan, lalu mengejarnya lagi. Pura-pura menderita, main perasaan. Apa maumu? Tak tahan lihat Yan Chen hidup tenang, harus siksanya seumur hidup baru puas. Dia sudah menderita 7 tahun karena sikapmu. Dia sudah terlalu menyakitkan. Kumohon, hentikan untuknya. Kasihanilah dia. Yan Chen, kau tak seperti ini. Dengar. 7 tahun ini, aku terlalu percaya Shen Jiaheng, membuatmu menderita. Sudah kuselidiki. Balas dendam sudah kulakukan. Aku cinta kamu. Yan Chen, pulang sama aku. Tidak, Jiang Wan. Ini terakhir kalinya kukatakan padamu. Pergilah. Jagalah harga dirimu, bisakah? Yan Chen, aku tahu kau mencintaiku. Kau hanya marah padaku. Benar? Aku bisa menunggu. Aku tunggu amarahmu reda. Aku akan buktikan padamu bahwa aku cintaimu. Jiang Wan, jika ini dulu, saat kau mengatakan ini padaku, aku pasti akan sangat tersanjung. Aku ingin memberimu seluruh hati. Tapi sekarang, ini benar-benar tak berarti. Pergilah. Yan Chen, kumohon. Jangan tinggalkan aku. Kau sangat mencintaiku. Kenapa kau tinggalkan aku? Pergi. Yan Chen, Pergi? aku mohon. Yan Chen, aku cinta kamu. Yan Chen, aku salah. Yan Chen, kumohon buka pintunya. Yan Chen. Cepat minum. Sepertinya sup ini memang untukku. Bukan untuk menyakiti mantan istrimu atau balas dendam padanya. Tentu saja, mana mungkin aku sekekan itu. Cinta ya memang cinta. Sup ini untukmu. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Kalau begitu, aku tak sungkan lagi. Enak sekali. Kenapa buru-buru? Tak ada yang merebutnya darimu. Semuanya untukmu. Minumlah pelan-pelan. Kalau begitu, aku tak sungkan. Tak akan kutinggalkan setetes pun untukmu. Dasar kau. Minumlah pelan-pelan.
Jangan cuma minum terus, makan lauknya. Awan, kemarin kan kamu bilang ingin sup ikan. Aku sengaja masak sup ikan untukmu. Cicip, cepat. Gimana rasanya? Enak tidak? Biasa saja. Awan, aku tadi sengaja masak sepanjang pagi, tahu. Kok cuma minum 1 teguk sih? Sudah, aku sibuk. Gini deh, minum sekali lagi, 1 teguk saja. Sini, aku suapi. Sudah kubilang, aku tidak mau minum. Kamu. Ini baju baruku, Xiao Yanchen. Maaf, aku tak sengaja. Sini, ku bersihkan. Cerai. Biar tahu aturan. Kakak Mengjun lagi senang ya. Orang lagi pacaran emang beda. Sudah. Cepat kerja sekarang. Yanchen, kemarin ada yang nyari kamu. Kayaknya mau kerja sama. Ini kontaknya. Baik, makasih senior. Akan kontak secepatnya. Sama-sama. Aku duluan ya. Halo, saya Chow Yanchen. Boleh tanya, ada yang bisa dibantu? Halo, Yanchen. Jiang Wan, kita sudah putus. Saya harap mulai sekarang kamu tidak menggangguku lagi, ya? Yanchen. Bisakah kita bicara baik-baik? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Gantung saja. Yanchen, kamu sudah mencintaiku 7 tahun. Kenapa kau perlakukan aku begini? Tidak bisa. Aku tidak bisa menyerah. Bai Mengjun, Nyonya Jiang, ada perlu apa? mari kita bicara. Tidak tertarik. Sebutkan harganya. Apa yang harus kulakukan agar kau tinggalkan Yanchen? Sudah aku bilang tidak tertarik. Aku dan Yanchen sudah 7 tahun bersama. Cintaku padanya jauh lebih besar dari yang kau kira. Dia milikku. Kamu cuma orang lewat dalam hidupnya. Cepat-cepat tinggalkan dia. Ini baik buatmu dan Yanchen. Kau biarkan dia menggantung 4 tahun, menikah 3 tahun, ajukan cerai. Bikin Yanchen menderita sampai tak tahan. Kamu bilang ini cinta? Aku cuma terlalu mencintainya. Takut kehilangan dia. Makanya aku terus uji dia. Pengen tahu seberapa dalam dia cinta aku. Aku tahu salahku. Nantinya. Sudah Jiang Wan, jangan puji diri sendiri. Itu bukan cinta. Itu posesif nggak normal. Ingin kontrol egois. Cinta menyuburkan, bukan menyiksa. Lainnya nggak usah dibahas. Contohnya, kau kasih karya Yanchen ke orang lain. Bikin dia dituduh plagiat. Sampai sekarang masih digunjing. Kalau kau anggap ini cinta, maka Yanchen kau cintai benar-benar sial. Aku masih ada urusan, gak ada waktu lihat ngau pura-pura romantis. Bai Mengjun, aku tanya terakhir kali. Kamu yakin gak mau tinggalkan Yanchen? Sama sekali gak akan pergi. Kamu sudah pertimbangkan? Kamu punya keluarga di dalam negeri, kan? Meski gak mikirin diri sendiri, mikirin mereka juga. Kau hanya akan buat Yanchen makin benci kau. Aku tak peduli, asal dia mau kembali. Aku punya banyak cara. Bujuk dia berubah pikiran, kembali mencintaiku. Pelan-pelan saja bujuk dia. Buat dia cintaimu lagi. Lagi pula, kalau aku pergi, akan ada orang lain yang datang. Yakin? Tidak peduli dengan keluargamu di dalam negeri? Silakan saja. Kau berhenti. Lepaskan aku. Mengjun, apa yang kau lakukan? Yanchen, kau mendorongku. Mengjun, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Yanchen, dulu kau selalu memperhatikanku pertama kali. Sekarang kau malah... Kita sudah putus. Lagi pula, apa maumu mencari Mengjun? Aku mau ketemu Nona Meng. Bincang-bincang aja. Cuma ngobrol. Kau paksa aku pergi. Bai Mengjun. Dan mengancamku dengan keluargaku. Lebih jauh mengancam, tak peduli kau mencintainya atau membencinya, yang penting bisa buatmu tetap di sisinya. Bai Mengjun, diam. Cukup. Apa yang kau lakukan? Aku sudah tak merasa apa-apa padamu. Tapi sekarang, kau membuatku merasa jijik. Yanchen, diam kau. Dia bilang apa? Langsung kau percaya? Ini caranya dapatkanmu, dengan memfitnah. Aku sudah mohon padamu,
Kau yang berubah hati? Itu biasa. Kau malah percaya katanya. Sudah kau pikirkan? Kau masih punya keluarga di dalam negeri, kan? Bahkan jika tidak untuk dirimu sendiri, kau harus memikirkan mereka juga. Kau? Perbuatanmu ini hanya buat Yanchen makin benci kamu. Aku nggak peduli. Asalkan dia mau kembali, aku punya banyak cara untuk perlahan-lahan melunakkan hatinya, membuatnya berubah pikiran, dan kembali mencintaiku. Kuteruskan memutarnya. Yanchen, kau juga lihat. Dia rekam hal ini. Dia itu perempuan licik. Kau takkan bahagia bersamanya. Kita sudah bersama 7 tahun. Apa aku bahagia? Aku? Kalau sedang di luar, aku hanya terbiasa waspada terhadap orang jahat. Jiang Wan, kita benar-benar sudah selesai. Bisakah kita saling menjaga martabat? Kuberitahu kau, jangan ganggu Meng Jun lagi, atau aku tidak akan segan-segan. Ayo kita pergi. Ini semua kalian yang memaksaku. Bantu selidiki keluarga Bai Meng Jun di dalam negeri. Dan berikan data studio Yanchen. Kirim ke aku. Yanchen, kau adalah milikku. Hanya bisa jadi milikku. Aku pasti akan merebutmu. Duduk. Jiang Wan ini selalu bertindak semaunya. Keluargamu di dalam negeri Tenang saja, menyentuh keluargaku. Dia belum cukup level. lebih baik berhati-hati. Kalau tidak, beritahu keluarga dulu. Baik, aku akan menelpon dulu. Tunggu di sini. Baik, ada apa? Listrik padam. Atau cuma sekring yang turun? Aku sudah lihat KTP-mu. Aku tahu ini masa setelah Paris. Ulang tahun pertamamu. Aku mau diskusi dengan semua orang. Suka kejutannya? Suka. Terima kasih, Meng Jun. Bertahun-tahun ini. Ini pertama kalinya ada yang merayakan ulang tahunku. Awan. Begini, malam ini kamu ada waktu? Hari ini ulang tahunku. Aku ingin... Aku temani Jia Heng. Kamu pria dewasa, jangan setiap hari mikirin hal kayak gini. Tidak jelas. Cepat ucapkan harapan. Baik. Ayo pergi, kita potong kuenya bersama. Tentang penunjukan Tuan Kiao, dokumentasi Studio Brown. Kami sudah mengirimkannya ke ponsel Anda. Namun, latar belakang Bai Meng Jun masih dalam penyelidikan. Kami tak bisa lacak satu orang pun. Apa gunanya kalian? Direktur Jiang, tenang. Beri kami beberapa hari tambahan. Aku pasti bisa selidiki tuntas. Studio Brown. Mereka bersaing untuk Kamar Dagang Tionghoa Paris, proyek desain markas baru. Hadirin sekalian, setelah seleksi bertahap, akhirnya Kamar Dagang lebih memilih Studio Brown, proposal desain Tuan Chao Yanchen. Selamat kepada Tuan Kiao atas memenangkan proyek desain ini. Terima kasih atas kepercayaan Kamar Dagang Tionghoa. Terima kasih semua. Tunggu. Chao Yanchen menyalin karya di kompetisi desain, dia diblokir. Kamar Dagang Tionghoa yakin beri proyek sebesar ini padanya. Apa? Menyalin karya? Diblokir? Ini benar-benar terjadi. Chao Yanchen terlihat berkualitas. Tapi hanya seorang peniru. Yanchen tidak menyalin karya. Itu jebakan dan fitnah. Jiang Wan, apa mau kau lakukan? Kembalilah padaku. Aku akan buat Shen Jiaheng akui plagiarisme secara terbuka. Bersihkan namamu. Kalau tidak, Bahkan reputasiku hancur. Aku tidak akan berhubungan denganmu. kamu
Yanchen, tenang saja. Aku pasti akan membersihkan namamu. Tuan Chow, mengingat skandal plagiarisme ini, saya perlu tunda kerja sama kita. Laporkan ke Kamar Dagang. Kamar Dagang Tionghoa mungkin akan pilih kembali mitra kerja yang berminat kerja sama. Tunggu info di sini. Kami akan segera memberikan keputusan. Yanchen, tunggu. Aku segera. Shen Jiaheng ada di kendaliku. Hanya aku yang bisa memulihkanmu. Sudah kukatakan, aku lebih memilih reputasiku hancur. Selama ini kukira Jiang Wan hanya manja. Sekarang jelas, 7 tahun ini, aku yang buta. Kenapa kamu masih datang? Baiklah, aku mengalah. Aku tak mau kamu kembali. Asalkan kamu putus dengan Bai Mengjun, akan kusembuhkan namamu. Benarkah? Asalkan aku putus dengan Yanchen, kamu akan memulihkan namanya. Bahkan jika dia tak mau rujuk denganmu. Bahkan, Mengjun, Yan Chen bukan orang pelin-pelan. Asalkan kau putus dengannya, aku pasti punya cara membuatnya berubah pikiran. Bai Mengjun, jika kau mencintainya, tinggalkan dia. Pergi sana. Aku ngaku. Aku yang ambil draft desain aslinya, diberikan ke Shen Jiaheng. Yan Chen, asal kau kembali, aku tak ganggu pekerjaan desainmu. Bahkan, bisa buka studio untukmu. aku tak butuh itu. Mengjun, ayo kita pergi. Ciao Yan Chen. Jika kau tak putus dengannya, aku akan hancurkan reputasimu seumur hidup. Kau tahu, seorang pria tanpa karier. Wanita ini masih mau bersamamu? Nona Jiang, kau tak belajar dari kesalahan. Kau, Kalian semua dengar itu? Bai Mengjun, kau licik sekali. Yanchen, sudah kukatakan, akan kembalikan namamu yang bersih. Ternyata Shen Jiaheng lah si penjiplak itu. Mengandalkan wanita untuk mencuri draft Tuan Chow. Shen Jiaheng sungguh tak tahu malu. Tuan Kiao, kini kebenaran terungkap. Asosiasi dagang percaya kemampuan Anda. Konsep desain Anda tetap diputuskan. Anda yang menangani desain ini. Terima kasih. Selamat bekerja sama. Mari kita pergi. Cintamu hanya kontrol dan posesif yang egois, hanya menyakiti Yanchen. Kau sama sekali tak pantas mencintainya. Wanita ini. Bantu Shen Jiaheng jebak Tuan Xiao. Hubungan mereka apa? Hubungan apa lagi? Hubungan terlarang. Selingkuh terang-terangan, minta balikan. Diam, aku tidak berselingkuh. Kalau tak berselingkuh, kenapa hancurkan suami sendiri? Siapa yang percaya? Bai Mengjun, aku takkan berhenti sampai ke kamu. Bukan kusuruh selidiki Bai Mengjun? Kenapa belum kabar? Direktur Jiang, bahaya. Perusahaan Jiang diserang, digempur habis-habisan pihak tak dikenal. Mitra, putus kontrak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tak tahu, Direktur Jiang. Bos-bos mitra, semua bungkam 1000 bahasa. Mungkin harus Tuan sendiri yang temui. Sebaiknya, Tuan segera kembali. Baik, aku segera ke sana. Awan, kita sudah kerja sama bertahun-tahun. Kalau ada jalan lain, takkan aku putus kontrak saat kau susah. Tapi, aku benar-benar terjepit. Kuharap kau pahami kesulitanku. Aku hari ini menghadangmu di sini bukan buat minta lanjut kerjasama. Pertimbangkan pertemanan kita, kasih tahu alasannya. Tak berlebihan kan? Aku cuma ingin tahu siapa sebenarnya yang menargetkan keluarga Jiang dan kekuatannya sebesar itu. Apakah ini perintah keluarga Meng? Apa? Penguasa utara, keluarga Meng. Keluarga Meng tak punya permusuhan denganku. Mengapa dia mengincarku? Keputusan keluarga Meng, aku tahu. Astaga, Meng Xiuning. Dia datang ke sini malam ini. Meng Xiuning. Dia putra mahkota keluarga Meng. Serius?
Putra mahkota ada di sebelah sana. Kalau kau benar-benar ingin tahu kebenarannya, tanyakan saja sendiri. Putra mahkota, saya Jiang Wan dari keluarga Jiang. Mohon maaf mengganggu. Saya ingin bertanya, kami keluarga Jiang tidak pernah bersalah pada keluarga Meng. Kenapa kalian target keluarga Jiang? Jadi kaulah orang keluarga Jiang. Jiang Wan. Konon, akhir-akhir ini kau sedang menyelidiki keluarga kami, keluarga Meng. Ini pasti salah paham. Keluarga kami, keluarga Jiang, meski punya nyali, takkan berani selidiki kalian, keluarga Meng. Oh gitu? Aku punya seorang adik perempuan. Adik perempuan? Apa hubungannya dengan keluarga Jiang? Adikku memakai marga ibuku. Marga Bai. Marganya Bai. Bai Mengjun adalah adik. Bagaimana bisa seperti ini? Dia anggota keluarga Meng? Tidak heran tak ada info sama sekali. Putri keluarga Meng. Pria mana yang tak bisa dia dapat? Kenapa kau rebut Yan Chen dariku? Sebelumnya kau tidak tahu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi setelah ini, jika aku tahu lagi, kau mengganggu adikku lagi, jangan salahkan aku akan bertindak tanpa ampun. Orang yang bahkan disukai putri keluarga Meng, nyatanya kusuruh pergi dengan paksa. Orang yang baik itu, Jiang Wan suruh pergi, banyak orang akan berebut. Aku benar-benar akan kehilangan Yan Chen selamanya? Direktur Jiang baru dapat kabar. Tuan Xiao dan Bai Mengjun akan pulang untuk menikah. Apa? Menikah? Bagaimana bisa secepat ini? Tidak boleh. Aku tidak boleh menyerah. Bahkan jika dia putri keluarga Meng, aku sama sekali tak akan melepas Yan Chen. Aku kira seumur hidup ini, tak akan pernah ada kesempatan untuk menggelar pernikahan. Tak disangka, sayangnya, ayah tidak bisa menyaksikannya. Awan, kondisi ayahku semakin memburuk. Sebelum pergi, dia hanya punya satu harapan. Dia ingin aku pulang dan mengadakan pernikahan. Dia ingin kerabat dan teman-temannya tahu. Putranya punya istri. Bukan lajang. Ngapain diadakan? Sudah kuberitahu berapa kali, aku tak suka upacara berlebihan dan tak tulus ini. Kalau mau menggelar, cari orang lain saja. Bagus ya. Bagus. Ayo, biarkan saya lihat. Secara keseluruhan tidak ada masalah. Untuk detailnya, saya akan perbaiki lagi. Akan kubuatkan satu set untuk kalian berdua. Gaun sempurna. Terima kasih Master Zhuang. Maaf. Buatkan untuk Tuan Chao dan gaun untuk Nona Bai. Merupakan kehormatan bagi saya. Master Zhuang, terima kasih atas usaha Anda. Kamu datang untuk apa? Kalian benar-benar menikah? Jika tidak ada urusan, kami akan pergi. Tunggu sebentar. Maaf, aku salah. Maafkan aku untuk perbuatanku di Paris yang meminta maaf padamu. Tidak perlu. Karena tidak bisa rujuk. Bekerja sama secara bisnis, Saya tahu, studio kalian mau buka pasar domestik. keluarga Jiang kami punya banyak proyek desain tiap tahun. Saya ingin serahkan semua ini kepada Anda untuk dikerjakan. Tidak perlu. Saya punya cara sendiri buka pasar domestik. Tidak perlu bantuan keluarga Jiang. Ini kesempatanku menebus rasa bersalah padamu selama 7 tahun. Saya janji, ke depan hanya kerja sama bisnis, tak akan ganggu lagi. Anda yakin? Saya bersumpah. Anggap saja ini titik akhir yang sempurna bagi kita. Baik, Yan Chen, beberapa hal harus diselesaikan. Ayo kita bahas detailnya di tempat keluarga Jiang. Tenang saja, saya sudah punya perhitungan. aku tunggu di rumah. Ada masalah?
Telepon aku. Baik. Jiang Wan bukan orang baik. Kita harus waspada. Siapkan pengawal terpercaya. Lindungi Tuan Chow secara diam-diam. Mengerti, jangan khawatir. Kami jamin keselamatan Tuan Chow. Dulu, aku selalu yang berhati-hati. Berusaha mati-matian meraih cinta Jiang Wan. Tapi semua sia-sia. Sekarang yang berhati-hati adalah Jiang Wan. Hidup ini sungguh ironis. Yan Chen, sekarang kamu benar-benar tak mau bicara denganku? Bicara bisnis saja. Kalau begitu, semoga kerja sama lancar. Semoga lancar Tuan Chow. Ayo ke restoran. Makan tepat waktu, tidak baik untuk lambung. Direktur Jiang sibuk, jangan buat dia tunggu lama. Tuan Kiao, suami Direktur Jiang, beliau sangat baik padamu. Mantan suami. Kami sudah bercerai. Maaf, saya ada urusan lain. Takkan ganggu lagi. Ayo pergi. Yan Chen, kau masih ingat? Musim panas lalu, kau bilang ingin ke restoran ini. Lihat pemandangannya. Hari ini, ku pesan tempat ini, ruang VIP, pemandangan terbaik. Bisa lihat seluruh kota utara. Saat itu, kau makan dengan gembira. Ya, tapi kau hanya makan satu suap. Bilang aku kekanak-kanakan. Lalu mau bercerai dariku. Yan Chen, aku tahu kau membenciku. Aku janji padamu, takkan pernah ku cerai kau lagi. Takkan biarkan kau tersakiti lagi. Percayalah padaku sekali lagi. Yan Chen, begini. Ikut aku pulang ke rumah, aku akan tunjukkan sesuatu. Setelah melihatnya, aku tak akan mengganggumu lagi. Baik. Yan Chen, sejak kau pergi, tempat ini masih sama. Setiap hari ku suruh bersihkan, tak ada yang berubah. Ini adalah buku harian cinta kita. Di dalamnya tercatat kenangan 7 tahun kita. 2018, November. Cerah. Yan Chen, hari ini kau kirim sarapan lagi. Untuk melihatmu di jendela, saat kau menaruh kotak makan. Aku sudah bangun jam 5 pagi. Aku sangat menyukainya. Jadi kau membuangnya. Membuatku sedih berhari-hari. Aku, Cintamu hanya memberiku rasa sakit. Sekarang aku boleh pergi? Yan Chen, masih ada satu hal terakhir. Ini yang terakhir. Shen Jiaheng menyiksamu. Akan kuperlihatkan sendiri hukuman yang diterima. Ayo, hadir, bawa orang itu ke sini. Kalian ngapain? Lepasin aku salah. Lepasin. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Xiao Yanchen, kau sudah kembali. Kak Yang Chen, aku salah melakukan hal itu sebelumnya. Awan tak pernah menyukaiku. Dia selalu menyukaimu. Tolong bantu aku mohon padanya. Maafkan aku ya. Maaf. Yan Shen, aku biarkan Shen Jiaheng hidup sampai hari ini hanya untuk ini, agar dia minta maaf padamu langsung. Senang? Sudah lewat. Ada apa? Shen Jiaheng mengganggunya begitu lama, balas dendam terpenuhi. Mengapa dia tak bahagia sama sekali? Aku sudah persiapkan dengan hati-hati, harusnya dia tersentuh dan berubah pikiran. Apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa dapatkan Yan Chen kembali? Sudah melihat. Maka aku pergi dulu.
Yan Chen, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah kau ingin balas dendam? Aku sudah membalas dendam untukmu. Tolong lihat aku, ya. Di hatimu, cuma Shen Jiaheng yang sakiti aku. Aku beritahu kamu, orang yang menyakitiku selalu kamu. Bukan seperti ini. Yan Chen, bukan maksudku. Kamu terus-terusan ancam cerai, maksaku merendahkan martabat, merayumu, semua demi memuaskan egoisme sakitmu itu dan menikmati kepuasan yang menyimpang. Karena itu, yang menyakitiku hanya kamu seorang. Alasanku pergi, bukan karena hal lain. Semata karena aku sudah paham betul dan sudah muak. Yan Chen, dulu kamu pernah berjanji akan bersamaku seumur hidup, takkan pernah berpisah. Tapi kamu yang lebih dulu pergi. Mengapa? Mengapa aku sudah begini, masih tak bisa memulihkan hati Yan Chen? Semua karena kamu. Gantikan Yan Chen untukku. Berhenti menendang, aku akan ganti. Lepaskan aku. Akhirnya aku menikah hari ini. Sangat disayangkan, andai aku bisa mengenal Jiang Wan lebih awal dan cepat sadar. Mungkin Tuan Qiao. Waktu baik hampir tiba. Saatnya bersiap menjemput pengantin. baik. Halo, Qiao Yan Chen. Perempuan jahat Jiang Yuan ini sekarang ada di tanganku. apa? Shen Jiaheng, apa yang kau lakukan? Jiang Wan, wanita jahat ini. Karena aku menyukaimu, kau menggantung perasaanku bertahun-tahun. Aku sudah kirim alamat padamu, berdua jelaskan. Sekarang datang. Jika tidak, kau akan mengurus jenazahnya. Yan Chen, tolong aku. Tuan Qiao. Jiang Wan. Yan Chen, akhirnya kau datang. Aku tahu, kau masih punya perasaan padaku. Jiang Wan, sudah cukup. Hari ini hari pernikahanku. Kau menipu dengan cara seperti ini. Kau tak tahu malu. Mulai sekarang, setiap ucapanmu, aku tak akan percaya lagi. Yan Chen, pernikahan tak harus dengan Bai Mengjun. Bisa kau lakukan, aku juga bisa. Bukankah kau ingin menikahiku? Lihat. Biarkan Paman Qiao meninggal dengan penyesalan. Ini salahku. Aku akan tebus salahku padamu. Aku kasih kamu anak. Aku tidak menginginkannya. Kak Yan Chen, karena Awan sudah meminta maaf seperti ini, bagaimana kalau kau maafkan dia? Kalian harus rujuk kembali. Bisakah kau berhenti berpura-pura di sini? Kau pasti ingin aku mati di luar sana. Aku harus menjauhi Jiang Wan sejauh mungkin. Kau benar-benar memuakkan. Kau. Kak Yan Chen, dulu aku yang salah. Mulai sekarang, aku bersumpah tak akan ikut campur lagi. Jaga jarak dengan Awan. Setuju? Pergi, kau. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa berdiri? Aku kehabisan tenaga. Kalian memberiku obat? Jiang Wan, apa yang ingin kau lakukan? Yan Chen, tenang saja. Di sisa hidupku, aku akan buktikan dengan tindakan cintaku padamu. Jiang Wan, kita sudah selesai? Aku dan Meng Jun sudah mendaftarkan pernikahan. Kita tak bisa kembali di hidup ini. Apa? Bagaimana bisa kau seperti ini? Kok bisa kau nikah sama orang lain? Kau milikku. Jiang Wan, sadarlah. Lepaskan aku. Kalau tidak, Tak mungkin. Karena sudah tak bisa diperbaiki, maka kau akan kusingkirkan di dekatku seumur hidup. Paling-paling, kau kukurung seumur hidup. Dengan begini, kau tetaplah milikku. gila kau Jiang Yuan. Kau gila. Yah, aku gila. Tapi ini semua gara-gara kau. Pengawal, bawa dia pergi.
Jiang Wan, kau berani. Ku peringatkan kau, kalau kau berani memperlakukanku begini, aku akan membencimu selamanya. Aku tak peduli. Yang kuinginkan hanyalah kehadiranmu. Pengawal, bawa dia pergi dan sembunyikan selamanya. Jangan biarkan Bai Mengjun menemukannya. Mana mereka? Aku panggil kalian masuk. Tidak dengar ya? Mana pengawalnya? Sudah tentu. Sudah kusingkirkan. Apa yang kau rencanakan? Jiang Wan diculik, Yan Chen pergi menyelamatkan, kini hilang. Bukankah aku suruh kalian diam-diam melindunginya? Kalian tidak berguna. Nona besar, kami ikuti ketat, tapi diserang dari belakang, sampai kehilangan jejak. Harus cari mereka. Cepat. Wan, kami berdua sudah berteman sejak kecil. Apa yang kurang dariku dibanding Xiao Yanchen? Kau pilih mengikatnya seumur hidup daripada kasih aku kesempatan. Baik. Kalau begitu, jika dia mati, kau akan menerimaku. Shen Jiaheng, beraninya kau. Tenang saja, Wan. Aku akan membuatmu menerimaku. Shen Jiaheng, Pergi sana. Kau benar. Aku memang ingin kau mati di luar sana. Sayangnya, kenapa kau tidak mati saja? Harus memaksaku bertindak. Gila. Kalian berdua sudah gila. Diam kau, Xiao Yanchen. Salahkan dirimu sendiri. Karena sudah memilih pergi, kenapa harus kembali ke kehidupan Wan? Shen Jiaheng, jangan berani sentuh Xiao Yanchen. Aku benci kau selamanya. Aku tidak peduli. Paling-paling kau juga kukurung. Seperti cara kau mengurungnya. Jangan. Kamu tidak tahu diri ya. Shen Jiaheng, berhenti sekarang. Belum terlambat. Kalau tidak, minggir. Jiaheng, aku mohon padamu. Kumohon, jangan lukai Yanchen. Asal kau lepaskan dia, apapun yang kau minta akan kukabulkan. Bukankah kau ingin menikahiku? Aku setuju menikahimu. Asalkan kau. Menikahiku demi dia, ya. Ternyata, di hatimu hanya ada dia. Baiklah, dia hari ini harus mati. Matilah. Minggir. Yanchen, Berani melawanku? aku salah. Memang aku yang salah. Aku tak seharusnya bertindak semaunya. Bai, Mengjun tidak salah. Cintaku hanya menyakitimu. Semua ini salahku. Bagus. Akan kulihat berapa lama kau bisa menghindar. Matilah. Tidak. Henti. Yan Chen. Yan Chen, kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka? Mau pergi ke rumah sakit? Saya tidak apa-apa. Yanchen, maaf. Saya tahu saya salah. Saya tidak sengaja. Semuanya gara-gara Shen Jiaheng, katanya. Pura-pura diculik bisa bikin kamu datang. Tapi saya tak menyangka, dia ternyata berniat jahat. Momachi, kamu berniat bunuh Yan Chen, baru berhenti? Saya nantinya memutuskan untuk melepaskan. Tidak akan mengganggu Yanchen lagi. Saya. Jiang Wan, mulai sekarang, setiap perkataanmu tidak akan saya percaya satu kata pun. Kita jangan bertemu lagi. Nona, Tuan Xiao, orang ini akan diapakan? Serahkan ke pihak berwenang. Saya ingin dia menghabiskan hidupnya di penjara. Kak Yanchen, saya tidak sengaja. Lepaskan saya ya. Saya tidak ingin masuk penjara. Diam. Yanchen, kamu tenang saja. Saya akan sendiri serahkan semua bukti pelanggarannya. Buat dia habiskan hidup di penjara. Balas dendam untukmu. Lepaskan saya. Ayo pergi. Pergi.
pasangan yang serasi, pasangan sempurna. Betul sekali. Yanchen, tenang saja. Kali ini, aku akan menepati janji. Aku tak akan membiarkanmu lagi mengalami luka karena aku. Berbahagialah. Kemungkinan besar nanti, aku tak akan bertemu dengannya lagi. Melepaskan masa lalu, sangat menyakitkan bukan? Tapi aku mendapatkan masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Dalam hidupku, di saat paling membingungkan dan paling menyakitkan, telah datang ke sisiku. Sebenarnya, aku sudah ada di duniamu. Hanya saja saat itu, matamu hanya melihat Jiangwan. Mari kita sambut pemenang kompetisi desain mahasiswa nasional, siswa Chao Yanchen, naik ke panggung. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Aku akan terus berusaha. Kupikir dalam hidup ini, hanya bisa di luar duniamu, diam-diam jadi penonton. Tak disangka, Tuhan malah bawa aku ke sisiku. Yanchen, pada dirimu sangatlah berharga.